Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, dalam masa biasa ke-17. Mengawali hari yang baru, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengutus Nabi Yeremia untuk mempertobatkan Israel. Berilah kami kerendahan hati untuk menerima teguran-Mu, agar dapat hidup seturut teladan Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, sebagai menghantar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang diminta. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepada aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui Nabi Yeremia, sebagaimana nanti kita dengar dalam bacaan pertama pada hari ini, Tuhan menegur umatnya yang keras hati dan tidak mau mendengarnya. Nabi Yeremia mengatakan nubuat Tuhan apa adanya. Kalau mereka tidak mendengar suara Tuhan dan para nabinya, niscaya mereka akan hancur seperti kota Silo. Perkataan Yeremia ini sangat menyinggung perasaan para imam, nabi, dan pemuka rakyat
pada waktu itu. Mereka terang-terangan mau membunuh Yeremia. Namun dengan kuasa Tuhan, Yeremia tetap pada keyakinannya untuk mengatakan bahwa Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Yeremia mengingatkan mereka untuk bertobat dengan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan mereka yang salah, serta berbalik ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman yang dialami oleh Yeremia sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama juga menjadi pengalaman Yohanes Pembaptis seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengar dan baca bersama. Yohanes Pembaptis juga menjadi korban ketidakadilan pada zamannya ketika melihat Herodes sebagai pemimpin dengan moral yang merosot. Dia tidak segan-segan menegur dan mengoreksi Herodes. Tidak halal engkau mengambil Herodias, istri saudaramu, untuk menjadi istrimu. Herodes tersinggung karena teguran Yohanes. Maka ia pun memenjarakan Yohanes dan pada akhirnya ia memenggal kepala Yohanes Pembaptis setelah dihasut oleh putri Herodias yang menari dengan menyenangkan hati Herodes. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sikap dan tingkah laku para imam, nabi, dan pemuka rakyat pada masa Yeremia dan praktik ketidakadilan pada masa Yohanes Pembaptis atau zaman Yesus masih berlaku dimiliki oleh banyak orang pada zaman ini juga. Tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari kita melihat nafsu manusiawi untuk berkuasa, untuk memiliki harta dan kekayaan, membuat hati dan pikiran manusia tertutup bagi Tuhan dan sesama. Demi ambisi-ambisi pribadi untuk meraih jabatan, untuk berkuasa, untuk mencari harta, maka tidak segan-segan manusia saling sikut-menyikut, saling menyingkirkan, saling membunuh, saling menghantam satu sama lain. Semuanya hanya demi satu ambisi pribadi, ingin berkuasa, ingin diakui, ingin punya jabatan, ingin punya harta kekayaan, dan lain-lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita ditantang untuk sungguh-sungguh menampilkan jati diri kita sebagai murid Yesus yang tidak gentar untuk selalu berdiri di barisan paling depan dan dengan suara yang lantang menyuarakan tentang suara kenabian dan kebenaran. Seorang murid Yesus tidak boleh takut untuk menyuarakan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ia akan menghadapi begitu banyak tantangan, risiko, bahkan akan berhadapan dengan para penguasa. Sebagai seorang murid Yesus, kita dijatuhkan pilihan. Apa kita mau mengatakan ya kepada Tuhan atau mengatakan ya kepada dunia? Dunia akan membenci kamu karena namaku, tapi barang siapa bertahan sampai kepada kesudahannya, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Apalah artinya kita memperoleh segala kemegahan dunia, memiliki kekuasaan, memiliki harta kekayaan yang berlimpah-limpah, memiliki pengaruh yang luar biasa, tapi pada akhirnya akan binasa. Ketika kita mati, semua yang kita miliki, jabatan, pangkat, kekayaan, dan sebagainya, tidak akan kita bawa ke liang kubur. Pada akhirnya yang akan menentukan apakah kita
menikmati hidup kekal bersama dengan Allah adalah bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai murid-murid Yesus, sebagai anak-anak Allah dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, untuk selalu tekun, bersehati, dan tanpa ragu serta takut, selalu bersuara tentang kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.